Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Afifariasti. Saya dari kelas Perbankan Syariah 2C. Di sini saya akan sedikit menceritakan tentang Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Pulau Jawa. Perjanjian Giyanti merupakan suatu peristiwa besar di masa silam. Perjanjian Giyanti dibuat dalam rangka meredakan api konflik yang telah terjadi berlarut-larut pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Ketika itu Mangkubumi yang membantu Pakubuwana II dalam meredakan api konflik mendapatkan hadiah berupa sebidang tanah dari Pakubuwana II. Tapi luas tanah yang diberikan malah menimbulkan kecemburuan dan membuat salah satu pangeran mengeluhkan hal tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff yang pada saat itu menjadi gubernur di Batavia. Beliau lantas mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Kemudian Mangkubumi meminta izin kepada Pakubuwana II untuk membuangnya ke tempat yang tidak memungkinkan dia untuk bisa kembali, dan itu diizinkan. Sejak peristiwa tersebut pecah perang Mangkubumen. Perlawanan ini mendorong Gubernur VOC yaitu Nicholas Harting untuk menyelamatkan daerah operasionalnya. Dia melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi. Kemudian Harting dan Mangkubumi bersepakat untuk bersama-sama menjadi penguasa di tanah Jawa. Dan pada tanggal 23 September tahun 1754, nota kesepahaman VOC dan Mangkubumi terlaksana. Nota tersebut disampaikan kepada Pakubuwana III yang merupakan pengganti dari Pakubuwana II. Nota tersebut menandakan bahwa Mangkubumi mendapatkan wilayahnya. Kemudian pada tanggal 4 November 1754, Pakubuwana III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan antara Harting dan Mangkubumi. Persetujuannya tersebut kemudian disampaikan kepada Jenderal VOC yaitu Jacob Mosel. Kesepakatan ini mendorong terjadinya Perjanjian Giyanti yang menyebabkan terbelahnya tanah Jawa menjadi dua bagian. Hal ini menjadi awal Mangkubumi bertahta di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwana I dengan gelar Senopati Engalogo Sayyidin Panotogomo Khalifatullah. Pada tanggal 15 Februari 1755, ada suatu pertemuan untuk meneruskan pembagian aspek. Aspek tersebut terdiri dari atribut seperti keris dan bahasa. Proses pembagian wilayah dan aspek-aspek tersebut tidak terjadi seketika pasca Perjanjian Giyanti. Perjanjian Giyanti tidak merinci pada pembagian wilayah-wilayahnya sehingga menimbulkan adanya tumpang tindih antara wilayah-wilayah tertentu. Seperti wilayah Solo yang di sekelilingnya terdapat wilayah Jogja dan sebaliknya. Hal inilah yang menimbulkan konflik antara dua kerajaan. Akhirnya Raden Mas Said atau Pangeran Sumbernyawa yang dahulu membantu Mangkubumi ikut menuntut untuk menjadi penguasa wilayah. Pada bulan Oktober 1755, Pangeran Sumbernyawa berhasil mengalahkan salah satu pasukan VOC. Kemudian pada bulan Februari tahun 1956, dia juga hampir membakar keraton yang baru didirikan di Yogyakarta. Setelah perang bertahun-tahun, pada tahun 1757 terjadi penandatanganan Perjanjian Salatiga untuk menyudahi perang tersebut. Perjanjian ini membuat tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini disepakati bahwa Pangeran Sumbernyawa mendapat sebagian wilayah Kasunanan Surakarta dengan wilayah yang dikenal dengan Kadipaten Mangkunegaraan. Pangeran Sumbernyawa mendapat tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegoro Lolono Joyomiseso Senopati Engalogo Satrio Rogo Mataram ing Nagasari Surakarta Adiningrat. Keterbelahan Jawa ini belum berhenti. Pada tahun 1813, Kesultanan Yogyakarta terbelah dengan lahirnya Paku Alaman. Dengan demikian, tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan. Masing-masing tumbuh dengan perbedaan model dan orientasi politik. Hal ini pun mengantarkan Jawa kepada rupa yang beragam. Baik, demikian tadi penjelasan saya mengenai
Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Pulau Jawa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.